Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang perdagangan tidak sehat dalam perdagangan internasional. Baik, langsung saja kita menuju kepada pemateri pertama. Atau dalam banyak referensi disebut juga dengan bisnis luar negeri. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berbeda dari dua negara yang berbeda. Secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Pemerintah di banyak negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Perkembangan perdagangan internasional selalu menjadi topik hangat bagi setiap negara, terutama berkaitan dengan hasil produksi yang dapat dilempar ke pasar dunia atau hasil produk dari negara lain yang masuk mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Tidak sehat adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum. Pelaku usaha adalah setiap orang ataupun badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi. Jenis persaingan usaha tidak sehat. Secara garis besar, jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu ekonomi pada dasarnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, kartel atau hambatan horizontal. Yang kedua, perjanjian tertutup atau hambatan vertikal. Yang ketiga, merger. Dan yang keempat, monopoli. Jenis persaingan usaha. Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perdagangan. Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan, perdagangan, pemberdayaan, kooperasi serta usaha mikro, kecil dan mencegah penyimpangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan pemerintah di bidang perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan serta penyidikan. Identitas atau para pihak yang berkembang di dalam perdagangan internasional harus secara cermat dan senantiasa mengikuti perubahan dan atau penyesuaian setiap regulasi yang diterapkan atau diimplementasikan dan perdagangan internasional di Indonesia. Instansi yang berwenang. Peraturan dan ketentuan nasional. Pemerintah berkepentingan dalam menetapkan ketentuan dan peraturan yang terkait dengan perdagangan internasional, menjadi stabilitas perekonomian nasional serta membatasi masuk dan keluarnya barang atau komoditas tertentu yang dapat mengganggu ketahanan nasional, baik yang berhubungan dengan keamanan maupun finansial. Ketentuan dan peraturan yang terkait dengan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya sebagai berikut. 1. Undang-undang. Undang-undang yang mengatur perdagangan internasional sebagai berikut. A. Undang-Undang Kepabeanan. B. Undang-Undang Bea Cukai. C. Undang-Undang Devisa. D. Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, peraturan menteri. Yang keempat, peraturan hukum Bank Indonesia. Dan yang kelima, peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Peraturan dan ketentuan internasional. Badan internasional yang dibentuk atas praksara sejumlah negara yang anggotanya terdiri dari negara, badan, atau organisasi perdagangan dari sejumlah negara mempunyai wewenang menetapkan peraturan yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Internasional akan mengikat para pihak jika disepakati menjadi rujukan hukum dalam perjanjian perdagangan yang dibuat. Badan internasional yang menetapkan ketentuan secara internasional terkait perdagangan internasional sebagai berikut. Yang pertama, United Nations Commission on International Trade Law atau UNCITRAL. UNCITRAL adalah salah satu komisi persatuan bangsa-bangsa yang secara aktif menyusun harmonisasi, unifikasi ketentuan dan peraturan dalam perdagangan internasional. Publikasi UNCITRAL sebagai berikut. Yang pertama adalah model law. Model law atau model hukum merupakan suatu bentuk pengaturan yang bersifat mengikat dan dapat dijadikan rujukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian terkait dengan pengalihan atau kesepakatan tentang persetujuan yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua adalah legal guide. Legal guide adalah panduan hukum yang dipublikasi oleh UNCITRAL dalam hubungannya dengan perikatan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Legal guide merupakan suatu panduan hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam membuat perjanjian internasional oleh pihak yang berada di dua negara yang agar memenuhi kaidah ketentuan atau hukum internasional. Yang selanjutnya adalah konvensi. Konvensi adalah kesepakatan antara negara dalam menetapkan regulasi dalam hubungan transaksi perdagangan internasional. Konvensi ini dipublikasikan karena adanya perbedaan ketentuan di banyak yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga yang didirikan oleh banyak negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung pembangunan ekonomi di negara-negara anggota. Namun tidak terbatas kepada negara non-anggota. Jika kondisi perekonomian negara tersebut akan membawa pengaruh terhadap stabilitas ekonomi perekonomian dunia, lembaga atau badan dunia tersebut didirikan dalam bentuk lembaga keuangan internasional atau bank berskala internasional. Namun, lembaga tersebut tidak melakukan kegiatan untuk tujuan mengumpulkan rentabilitas atau laba. Dalam perdagangan internasional, lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut sangat berperan penting secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga keuangan internasional antara lain yang pertama Bank Dunia, yang kedua adalah Dana Moneter Internasional, yang ketiga adalah Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank, dan yang keempat adalah Bank Pembangunan Islam, dan yang kelima adalah Bank Koresponden dan jasa perbankan dalam perdagangan internasional. Sistem pembayaran di dalam perdagangan internasional dapat dilakukan dengan cara pembukaan letter of credit dan tanpa pembukaan letter of credit. Kedua cara pembayaran tersebut tetap menggunakan peran perbankan untuk memfasilitasi kewajiban importir terhadap eksportir dalam pembayaran hasil ekspor. Perdagangan internasional di Indonesia harus telah mendapatkan izin menjadi jasa keuangan atau OJK setelah mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia. Ada 4 jasa perbankan dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, Bank Pertukaran Mata Uang Asing. Bank Pertukaran Mata Uang Asing adalah bank yang mendapatkan izin untuk memberikan pelayanan pertukaran mata uang asing dengan mata uang lokal atau antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Yang kedua yaitu Bank Devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat memberikan pelayanan jasa transaksi dari luar negeri. Bank yang berstatus devisa harus mendapatkan izin devisa dari otoritas perbankan di setiap negara. Yang ketiga adalah bank koresponden. Bentuk hubungan kerjasama bank koresponden dapat dilihat dari 2 komponen, yaitu bank koresponden tanpa pembukaan rekening dan bank koresponden dengan pembukaan rekening. Keempat yaitu transaksi devisa. Bentuk transaksi devisa yang diberikan oleh sektor perbankan di dalam
ditanamkan di dalam negeri perdagangan internasional adalah 1. Pembelian devisa untuk keperluan impor. 2. Penjualan devisa hasil impor. 3. Penjualan dan pembelian devisa bank kepada Bank Indonesia. 4. Posisi devisa neto. 5. Bank garansi dalam rangka pembayaran pungutan negara. Bank koresponden dan jasa perbankan dalam perdagangan internasional. Sistem pembayaran di dalam perdagangan internasional dapat dilakukan dengan cara pembukaan letter of credit dan tanpa pembukaan letter of credit. Kedua cara pembayaran tersebut tetap menggunakan peran perbankan untuk memfasilitasi kewajiban importir terhadap eksportir dalam pembayaran hasil ekspor. Perdagangan internasional di Indonesia harus telah mendapatkan izin menjadi jasa keuangan atau OJK setelah mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia. Ada 4 jasa perbankan dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, Bank Pertukaran Mata Uang Asing. Bank Pertukaran Mata Uang Asing adalah bank yang mendapatkan izin untuk memberikan pelayanan pertukaran mata uang asing dengan mata uang lokal atau antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Yang kedua yaitu bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat memberikan pelayanan jasa transaksi dari luar negeri. Bank yang berstatus devisa harus mendapatkan izin devisa dari otoritas perbankan di setiap negara. Yang ketiga adalah bank koresponden. Bentuk hubungan kerjasama bank koresponden dapat dilihat dari 2 komponen, yaitu bank koresponden tanpa pembukaan rekening dan bank koresponden dengan pembukaan rekening. Keempat yaitu transaksi devisa. Bentuk transaksi devisa yang diberikan oleh sektor perbankan di dalam